Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lentera. Kali ini kita review sebuah kandang milik Pak Sukamto ya. Ini peternakannya model breeding dan fattening tentunya. Ya, ini beliau mengembangkan 3 indukan Pak Sukamto ini. Pak Sukamto ini dari Sragen ya. Nah, ini indukan pertama jenis Jawa Randu ya. Kalau dilihat posturnya panjang, ini postur panjang, kemudian kepalanya bisa kita lihat ya, besar, dan rahang mulutnya juga besar. Nah, ini biasanya dia relatif lebih mau ya, makanan apapun dia mau, dan makanannya ini ngemel kalau orang Jawa ya. Tapi memang faktor makanan sih memang bisa juga dilatih ya, tergantung apa yang sehari-hari dia terima sebetulnya. Nah, yang kedua, selain posturnya panjang juga kantung susu ya, kita lihat kantung susunya ini besar teman-teman. Ya, ketika kantung susu besar ini, maka diharapkan produksi susunya banyak, akhirnya berpengaruh pada tingkat kesehatan anak gitu ya. Jadi kalau kantung susunya kecil, berarti anaknya juga ya produksi susunya sedikit, dan anaknya juga asupan nutrisinya juga jadi kurang baik tentunya. Tapi ketika kantung susunya besar ya, diharapkan kebutuhan susu anaknya juga terpenuhi. Badannya juga panjang, besar, artinya dia siap kalaupun anaknya nanti harus 2-3 gitu ya, dia relatif lebih siap gitu. Nah, ini nampaknya ini pejantannya ya. Pejantannya ini jenisnya sih sudah Jawa dia, tapi modelnya keturunan Etawa ya, atau peranakan Etawa ya, PE ya. Nampaknya ini betinanya atau ibunya dulunya adalah Jawa dan ayahnya ini PE ya. Cukup bagus ya. Lihat dari kepalanya indah gitu, warnanya juga bagus untuk di breeding Jawa modelnya sebetulnya ini, tapi ini masih bahan nampaknya ya, masih bahan. Oke. Nah, yang ketiga ini anaknya dari yang pertama nampaknya ya, dan ini masih dere, paling usia 9 bulan ya. Usia 9 bulan, terlihat tanduknya masih kecil, tapi ini perspeknya sama kayak induknya yang pertama tadi ya. Nah, ini coba kita lihat badannya relatif panjang ya. Ini nanti dewasanya kayak ibunya kemungkinan. Ini usia 9 bulan ya teman-teman, 3 bulan lagi dia sudah siap kawin gitu. Dilihat dari susunya juga masih kecil. Nah, itu ya, masih kecil, dia belum pernah kawin tentunya ya kalau 9 bulan. Oke, selain dia badannya posturnya panjang, nantinya agak besar ya nantinya dia. Oke. Nah, ini penting ya. Jadi kambing siap kawin itu selain usia diharapkan 1 tahun lah ya. Kenapa 1 tahun? Dia secara mental sudah siap, kemudian postur, berat badan dia juga sudah siap. Kalau bisa emang minimal 30 kilo ya untuk kambing yang siap kawin itu. 30 kilo dan usia diharapkan paling muda 10 bulan atau idealnya tetap 1 tahun. Dia nanti aman ya dari resiko guguran, kemudian stunting anaknya gitu ya. Itu relatif lebih aman gitu. Kenapa? Karena tadi secara mental dia sudah siap, bobot juga sudah terpenuhi. Diharapkan ketika dia nantinya punya anak, dia mau menyusui, mentalnya sudah siap gitu. Kenapa kejadian induk gitu ya,
anakan pertama itu kurang mau menyusui kayak gitu ya. Bisa jadi memang dia usianya belum masuk gitu ya, terlalu muda sehingga mentalnya belum siap untuk punya anak. Nah, ini betina yang ketiga ya. Ini betina yang ketiga. Ini udah cukup dewasa ya. Meskipun nampaknya lebih dewasa yang pertama yang di sana. Nah, ini sudah lebih dewasa. Warnanya putih. Ya, susunya juga sudah lebih besar ya. Itu di atas dia panjang modelnya. Dan ini anaknya. Itu Jawa ya. Ini anaknya mungkin usia-usia 3 bulanan ini ya. Baru disapi dia ya. Baru disapi, warna putih dan merah. Nah, ini favorit kambing Jawa ya, warnanya merah. Ini betina semua. Iya betul, betina semua, tidak ada kejantanannya ya, tidak ada kelamin jantannya, ada susunya tuh kecil ya di belakang. Oke, ini anaknya betina semua ya. Oke, jadi kalau mau breeding memang cocok nih. Berarti tadi sudah ada 3 betina, tambah ini 5 betina. Tapi yang sudah produksi baru 2 betina ya di kandang Pak Sukamto ini. Oh, dari segi pakan ini sebenarnya pakannya juga nggak yang mewah-mewah banget ya. Pakannya hanya rumput ya. Ini mungkin serat ya. Makanan pembuka, nanti juga biasanya kalau di Jawa dicombor bahasanya ya, dikasih kolar gitu ya, tujuannya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi biasanya di kampung seperti itu. Dia makanannya memang seperti ini ibarat nasi mungkin aking ya, nasi ya apa yang kualitasnya paling bawah ya. Ini rumput memang kadar protein kasarnya sangat rendah sekali. Ini untuk kebutuhan serat ya gitu. Tadi baik lagi ya, bicara pakan itu bicara tentang kebiasaan. Nah, ini ya juga sama semuanya pakannya ya. Pakannya rumput-rumput liar ya. Oke. Ini indukan yang ketiga, tapi yang kedua baru produksi ya. Indukan yang kedua yang sudah produksi ini. Yang ketiga ini masih anak usia 9 bulanan. Yang ini 4 dan 5 ya, masih usia 3 bulanan. Mungkin kalau dijual juga bisa juga gitu ya. Jadi fokus 2 indukan atau 3 indukan sama ini nantinya. Oke, yang berikutnya ini pejantan lagi ya. Ini cukup mantap, kepala hitam ini, PE ya masuknya ini PE. Peranakan PE nampaknya ini. Masih cukup kuat PE-nya gitu ya. Dan memang biasanya PE itu kepalanya hitam, badannya putih ya gitu. Ini PE ya, balik lagi ya, kalau bicara pakan bicara tentang pembiasaan gitu. Ini mungkin di tempat rekan-rekan semuanya banyak pakan rumput liar seperti ini melimpah ya gitu. Tapi tidak disarankan hanya rumput liar seperti ini. Ini biasanya hanya kebutuhan seratnya saja. Nanti Pak Sukamto biasanya dikasih polar ya atau konsentrat sebagai makanan pendukung agar tetap terpenuhi kebutuhan gizinya. Nah, ini warna hitam. Ini mungkin buat persiapan nanti Idul Adha aja, atau pejantannya juga mungkin ya, sebagai pejantan, atau juga nanti kalau mau dilepas, misal ini udah siap buat pengawin ya, pejantan, mungkin nanti dijual di kurban, yang tinggal berapa bulan lagi juga bisa gitu. Memang kalau breeding harus punya pejantan sendiri, harus selalu standby, karena sewaktu-waktu dia birahi kita sudah punya pejantannya dan tidak perlu merepotkan orang lain dan kita repot harus mencari pejantannya. Oke, yang berikutnya ini juga jantan semua ya. Ini hewan keberapa berarti ya? 1 tadi indukan, 2 3 4 5 betina anak 2 ya, 6 7 dan 8 9 ini ya.
89. Ini jantan semua. Nah, ini juga masih anak ya, kemungkinan usia berapa ini? Kemungkinan 11-12 bulan mungkin, atau 10 bulan ya. Iya. Yang jelas sih sudah 10 bulan ke atas ya kalau dilihat dari tanduknya. Itu, tapi belum dewasa banget ini. Mungkin persiapan kurban nanti. Ini yang dimaksud fattening ya. Dia pembesaran. Biasanya masyarakat di desa dijual nanti pas menjelang kurban. Ya, ini cukup ya untuk kurban nanti. Yaitu usia sudah masuk insya Allah buat kurban nanti gitu, dan tidak terlalu besar juga ini. Jadi untuk kurban-kurban yang sedang ini bisa jadi alternatif. Dan yang ke-10 ini nampaknya sudah lebih dewasa ya. Nah, ini ciri Jawa itu gini ya, dia posturnya tidak terlalu besar, beda dengan yang PE sana itu, tapi dagingnya gempal gitu ya, dagingnya gempal ya. Dia tidak terlalu besar jogroknya, tapi gempal dia ya. Nah, ini dia udah itu. Aduh, oh gatal nampaknya dia ya gitu. Nah, ini juga sama, nantinya dia juga dulu seperti itu ya nampaknya, dan udah besarnya seperti ini. Ini yang jelas dia pasti sudah poel ya. Itu cuma mungkin dijual kurban kemarin belum laku. Nah, mungkin ini usianya juga belum masuk ya kurban kemarin. Mungkin ini baru dijual untuk kurban tahun ini. Oke, ya itulah sedang juga sebetulnya ya. Ketika kita breeding 3 ekor indukan atau 2 ekor indukan sebenarnya udah produksi ya. Ini sama itu yang besar kedua ya. 2 indukan juga jadi banyak ya. Memang ini breeding pengembang biakan dicampur dengan fattening, di mana anak-anak yang usia sapi sudah bisa dijual, dia tetap lanjut dibesarkan untuk dijual untuk kebutuhan nanti hewan kurban gitu. Nah, ini tadi ya yang ke-10, berarti Pak Sukamto bisa jadi nanti kurban bisa poin 3-4 pejantan nanti ya kurban, dari memelihara 2-3 indukan. 2 indukan yang sudah produktif ya, 1 sama itu 1 ya gitu. Yang untuk kelas di desa ya seperti inilah kira-kira. Kalau dari segi kandang ini sederhana juga ya, memanfaatkan bahan-bahan kayu bekas ya, tapi ada juga ini rapih juga ya. Itu cukup terbuka ya, dia di samping rumah juga sebetulnya ya, di samping rumah. Samping rumah tapi tidak bau. Kalau kita lihat bawahnya sih ada sapu, berarti sering disapu ya. Nah, dia modelnya kotorannya ditampung di plastik, kemudian air seninya dia turun ke bawah. Tiap hari dia dibersihkan kemungkinan ya. Di atas tebu juga ada. Tingginya mungkin sekitar 70 cm ya kurang lebih ya. Teman-teman di atas lutut ya, sekitar lutut dewasa, di atas lutut dewasa ini. Dia nampaknya sering dibersihkan ya. Dan oh ini juga ada buat comboran ya. Nah, ini yang tadi dimaksud comboran itu ya. Dia nanti polar dicampur air terus diminumkan gitu ya. Ada tetes tebunya juga gitu. Oke, ini Lentera Farm dari kandang Pak Sukamto Sragen. Terima kasih sudah melihat review di channel ini. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe apa istilahnya ya, subscribe. Terus komentar, kita diskusi di kolom komentar ya, pengalaman teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya gitu, dan kita sharing bersama, saling menguatkan peternak kuat, hebat, Indonesia tangguh. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Lentera Farm, review peternakan kambing domba berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.